Apa kabar? Saya percaya malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan di tempat ini sama kehadiran Tuhan di rumah masing-masing. Lawatan dan pencurahan kuasa Roh Kudus bekerja bagi setiap kita yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa pada malam hari ini. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan segala pujian, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan dan kuasa-Mu Tuhan tercurah bagi kami. Kekuatan Allah tercurah bagi kami. Berikan kami iman untuk percaya kepadamu Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan malam hari ini. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Kami mau memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau menaikkan segala pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Kami hanya dapat mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami. Ibadah kami malam hari ini Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Berkenan di hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa yang mengganggu kami, mengintimidasi kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami mengundang kehadiran-Mu Tuhan dalam ibadah KKR, doa kami Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kekuatan doa terus mengalir. Kekuatan doa mengalir dari tempat ini sampai di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kehadiran-Mu Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan, jamahan Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita menaikkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Glory bagimu, Jesus.
Haleluya, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami datang kepadamu malam hari ini. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan dalam hidup ini, dalam hati ini Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Sikiara konda bokata kaya da bokayo sikiara konda bokata kada bokayo sikia. Biarlah Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir, Engkau bertata di atas pujian kami malam hari ini. Haleluya, mari sama-sama katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya. Haleluya Bapa, haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan. Yes, sikiara konda bakata kaya dabo. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau
terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan ku sembah. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap aku sembah. Engkau, yes, Jesus, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap aku sembah, ku sembah Jesus, haleluya. Sikiara bakanda bakata kayanda bakayo, sikiara koda bakata kayanda bakayo, sikia, Engkau tetap Allah kami, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap tak tergoyahkan, Kau tetap Allah kami, Allah tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Jesus, Kau tetap Allah kami, Kau tetap Allah, Kau Raja. Sikiara bora 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 bora, sikiara bora 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 bora. Haleluya Jesus, biar semuanya bergoncang Tuhan, Engkau tetap Allah kami, Engkau tetap Raja kami, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya.
rabo. Rabo, 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 rabo. Yes, Jesus. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang menjadikan dunia ini. Engkau yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya Jesus. 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 Haleluya. Haleluya. Tuhan kami percaya. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau melihat setiap pergumulan kami Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan ini Tuhan kami mendekatkan diri kami di hadapan-Mu. Kami datang merendahkan hati kami Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang besar. Allah yang dahsyat. Sikiara koda boka takaya da boka yosikia. Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap Allah kami Tuhan. Sikiara koda boka takaya da boka yosikia koda boya sikia. Haleluya, jamah kami Tuhan. Jamah setiap Tuhan jemaat-Mu. Jamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan Allah mengalir. Kekuatan Allah mengalir. Kekuatan penyembahan mengalir di dalam nama Yesus. Sikiara koda boka takaya da boka yosikia koda boka yosikia. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh indah Tuhan. Haleluya. Bapa haleluya. Tuhan haleluya. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh indah. Namamu mulia. Sikiara koda boka takaya da boka yosikia. Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Sikiara koda boka takaya da boya sikia. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Sikiara kota bokata kaya da bokayo sikia. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya bagimu ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Sikiara bara bara bara
Engkau luar biasa Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah tanah hati kami adalah tanah hati yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, baik di rumah kami masing-masing, pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan setiap kami yang ada Tuhan. Mampukan kami untuk memandang kepada kebesaran-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melihat hal-hal yang luar biasa, tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Semuanya kita mengalami dan merasakan hadirat Tuhan, amin. Puji Tuhan. Ya, kita tadi sudah berdoa akan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Dari Matius pasal yang ke 8. Saat ini saya mau berbicara tentang iman, ya. Iman, jemaat Tuhan, iman itu tidak dibutuhkan di sorga. Iman itu dibutuhkan di dunia ini. Dan ada 3 hal yang Paulus katakan yang terbesar, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan pengharapan ini kita butuhkan di dunia. Dan kasih itu di dunia sampai dalam kekekalan. Dan di dalam Alkitab saya melihat bahwa Tuhan Yesus begitu menghargai yang namanya iman. Dia sangat kagum yang namanya iman seseorang. Dan dia sangat menghargai yang namanya iman. Nah, ada beberapa orang-orang yang beriman di dalam firman Allah, yang dicatat di dalam firman Allah, yang Tuhan kagum kepada iman mereka. Bahkan yang Tuhan puji iman mereka dan yang Tuhan hargai dengan penghargaan-penghargaan mujizat atas iman mereka. Karena begitu Tuhan menghargai yang namanya iman, maka iman ini menentukan jawaban yang kita terima daripada Tuhan. Di dalam Alkitab ada model-model iman yang menentukan model-model jawaban. Satu contoh, perempuan pendarahan punya iman. Asal kujama saja jubahnya. Dan betul terjadi seperti itu. Orang kusta punya iman. Jikalau engkau mau, engkau sanggup menolong saya. Terjadi seperti itu, jadilah kepadamu. Perempuan Kanaan punya iman. Awalnya ditolak oleh Tuhan. Tapi dia terus merengek-rengek, dia terus merengek-rengek, dia terus merengek-rengek. Akhirnya Tuhan menghargai imannya dan Tuhan katakan, ibu besar imanmu. Perwira di Kapernaum, dia cuma bilang katakan sepatah kata saja. Imannya menyelamatkan dia. Bahkan Yairus punya anak. Waktu dia datang kepada Tuhan, dia bilang datanglah dan letakkan tanganmu atas anakku dan anakku sembuh. Kelihatannya iman, tapi sesuai dengan apa yang dia imani itu yang terjadi. Dia katakan datanglah dan letakkanlah tanganmu atas anakku dan anakku sembuh.
Beda dengan perwira. Perwira katakan saja sepatah kata. Dan pada saat itu cuman sepatah kata hambanya sembuh. Yairus, datanglah dan taruhlah tanganmu di atas dana. Betul terjadi seperti itu. Keburu Tuhan belum sampai, anaknya sudah keburu mati. Tetapi betul, saat Tuhan taruh tangan di atas anaknya yang sudah mati bangkit. Karena Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Apa yang kau imani, itu yang terjadi. Oleh sebab itu, iman yang negatif juga terjadi yang negatif. Iman yang positif terjadi yang positif. Lepas dari mereka anak Tuhan atau bukan. Mereka orang percaya Tuhan atau bukan. Tetapi apa yang mereka percayai, maka sepertinya terjadi seperti apa yang mereka percaya. Oleh sebab itu, Yesus sangat menghargai dan menghormati dan memuji akan iman-iman orang yang ada di dalam Alkitab lepas mereka percaya Tuhan atau tidak. Nah, iman ini adalah yang dicatat oleh Ibrani 11 ayat 1. Saya simpulkan seperti ini aja. Nanti bisa baca di Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah kemampuan untuk mempercayai apa yang kita minta, kita sudah terima. Belum kita lihat, tapi kita sudah terima apa yang kita belum lihat. Itu adalah kemampuan untuk mempercayai Tuhan, bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta, dan kita mempercayai seperti apa yang kita minta itu sudah ada. Itu yang namanya iman. Mempercayai sesuatu yang kita minta seakan-akan itu sudah ada walaupun belum terlihat. Itu namanya iman. Nah, ada beberapa iman yang saya akan bahas pada saat ini. Ada 3 model iman yang sebenarnya ada pada diri orang. Baik itu secara umum maupun itu secara khusus. Kenapa saya katakan secara umum? Karena orang percaya kepada Yesus atau tidak, ini mereka punya rasa percaya kepada Tuhan. Kemampuan untuk mempercayai Tuhan. Itu adalah iman. Lepas mereka anak Tuhan atau bukan, mereka percaya Yesus atau bukan, di dalam diri manusia ada kemampuan, ada kekuatan atau ada rasa percaya kepada Tuhan. Ya, jadi saya katakan kemampuan untuk mempercayai kesanggupan Tuhan, kemampuan untuk mempercayai kehebatan Tuhan dan kemampuan Tuhan bahwa Tuhan sanggup. Ini dimiliki oleh semua orang. Dimiliki oleh semua orang dari golongan apapun, mereka punya rasa percaya yang namanya kepada Tuhan. Nah, dan iman yang saya katakan hal yang pertama adalah iman yang umum adalah kemampuan percaya. Jadi iman yang pertama saya mau bahas adalah kemampuan percaya. Nah, kemampuan percaya ini saya katakan tadi ini ada pada semua makhluk atau ada pada semua manusia. Kenapa? Karena yang namanya mempercayai Tuhan, pada umumnya orang mempercayai Tuhan. Sampai dukun pun, apapun mereka kalau sesuatu yang mereka butuhkan dan mereka dikatakan kalau kamu yakin dan kamu percaya, terjadi. Mempercayai dukun, mempercayai mantra, mempercayai apa saja. Nah, tapi pada umumnya manusia itu mempercayai kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan. Nah, itulah yang terjadi pada banyak orang dan saya katakan kemampuan percaya ini secara umum. Hal yang pertama saya harus bahas. Contoh kepada semua orang yang saya sudah katakan tadi di dalam Alkitab. Mereka banyak melihat mujizat dengan kemampuan percaya mereka. Dan di sana Tuhan melakukan seperti yang mereka minta dan seperti yang mereka percayai. Termasuk Ibu Yesus pada waktu perjamuan nikah di Kana. Ketika Yesus katakan, "Ibu, saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus begitu dengan iman mengatakan kepada pelayan, "Apa yang diperintahkan kepadamu lakukanlah." Sehingga Yesus yang katakan tadi, "Saatku belum tiba," akhirnya harus mengeluarkan firman yang mengerjakan mujizat di mana air
berubah menjadi anggur. Nah, kemampuan-kemampuan percaya inilah sangat Tuhan hargai. Jadi ini adalah dasar. Dasar kata Ibrani, dasar. Sesuatu yang kita percayai yang kita belum lihat, bahwa apa yang kita minta kita sudah dapatkan. Nah, kemampuan percaya ini sehingga ada seorang perwira yang di Kapernaum ini datang kepada Tuhan Yesus. Percaya yang kedua atau iman yang kedua, saya berikan kategori adalah percaya dengan perbuatan. Jadi iman ini bukan saja kemampuan untuk mempercayai kesanggupan Tuhan, tetapi iman ini adalah percaya yang dibarengi atau yang dimunculkan atau yang diekspresikan dengan perbuatan. Firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan mati. Jadi iman itu bukan sesuatu yang cuman kita katakan dan cuman kita yang tahu. Tetapi iman itu adalah suatu tindakan dari perbuatan yang kita lakukan, bahwa apa yang kita lakukan karena kita percayai. Itu juga termasuk iman. Jadi poin yang kedua saya memberikan suatu nama disebut perbuatan percaya. Ini iman, perbuatan percaya. Nah, dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, saya mau baca firman Tuhan di sana, mari sama-sama baca. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datanglah, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Di sini Tuhan kagum dengan iman daripada seorang perwira. Iman karena apa? Iman karena perbuatan. Saudara, perbuatan kebenaran. Lepas daripada mereka kenal Tuhan atau tidak, tetapi mereka menghidupi kebenaran. Nah, jadi orang yang menghidupi kebenaran itu buah daripada iman. Perwira ini menghasilkan suatu buah iman dari perbuatannya dia. Perbuatan apa yang dia hidupi setiap hari, itu yang dia percayai. Oleh sebab itu orang yang menghidupi negatif setiap hari, pasti yang dia percayai negatif. Tapi orang yang menghidupi kebenaran setiap hari, pasti yang dia percayai kebenaran. Inilah yang dilakukan oleh perwira di Kapernaum. Perwira di Kapernaum ini menghidupi kebenaran. Dia datang kepada Yesus, dia mengatakan, "Hambaku sakit, katakan sepatah kata saja." Karena sebab, jadi dia mengatakan suatu kebiasaan yang dia lakukan setiap hari. "Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang." Jadi apa yang dia hidupi perwira ini? Kebenaran yang dia hidupi sehari-hari. Dan kebenaran itu menjadi suatu mendarah daging. Dan itu menjadi iman. Ternyata perbuatan-perbuatan kebenaran yang kita lakukan setiap hari, itu menjadi kita percayai. Makanya ada banyak orang yang menerima pengajaran dari nenek-nenek leluhur mereka. Dan walaupun itu bukan firman, tapi ketika itu mereka hidupi dan itu mereka percayai, terjadilah seperti itu. Karena mereka hidupi. Itulah kebenaran yang mereka anggap dan mereka hidupi. Tetapi perwira ini kita melihat, dia menghidupi suatu tata cara hidup yang benar. Nah, tata cara hidup yang benar ini menjadi iman yang dihargai oleh Tuhan Yesus. Satu contoh, dia menghargai Yesus. Bukan cuma dia
mempercayai kemampuan Yesus, tetapi dia menghormati Yesus sebagai orang yang berada di atasnya dia. Bagaimana dia menghidupi kebenaran dari waktu ke waktu, di mana dia juga seorang bawahan, dia tunduk kepada otoritas. Dan dia punya anak buah dan anak buahnya tunduk sama dia. Dan itulah kebiasaan mereka setiap hari. Aturan-aturan otoritas adalah aturan kebenaran yang mereka jalankan, yang mereka lakukan dan mereka hidupi. Di mana perwira ini tunduk kepada otoritasnya dan di mana bawahan daripada perwira ini tunduk sama dia. Nah, kemampuan bukan cuma mempercayai Yesus sanggup, tetapi dia memberikan Yesus suatu otoritas yang tertinggi di dalam hidupnya. Sehingga kalau dia menghormati otoritas yang ada dalam dunia ini, dia mempercayai otoritas yang ada di dalam Yesus ini adalah otoritas Tuhan. Otoritas yang maha kuasa. Otoritas penguasa di atas segala penguasa. Nah, dia memiliki suatu kemampuan untuk melihat kesanggupan Yesus ini. Pengaruh daripada perkataan Yesus ini melebihi daripada pimpinannya dia. Saudara, orang yang menghidupi kebenaran di luar sana, menghormati otoritas dan aturan otoritas, ini aturan kebenaran. Contoh, ketika otoritasnya mengatakan, tahun ini pangkatmu akan dinaikkan. Dia percaya. Dan benar pangkatnya naik. Kalau otoritas mengatakan kamu dipecat. Benar dipecat. Jadi begitu besarnya pengaruh atau kuasa dari setiap perkataan dari sang otoritas. Nah, karena dia menghidupi kebenaran setiap hari, dia tunduk dan hormat kepada otoritasnya. Dan dia juga memiliki bawahan yang tunduk dan hormat sama dia. Dan dia memberikan penghormatan atas otoritas yang dimiliki oleh Yesus sebagai Tuhan, sebagai Kristus. Nah inilah yang Tuhan hargai daripada perwira ini. Nah, sehingga Tuhan bilang sama murid-muridnya di ayat yang ke-11 ya. Di ayat yang ke-11 pasal yang aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Kalau kita baca di sini, Yesus sedang ngomong sama murid-muridnya. Ada banyak orang yang tidak memelihara imannya dengan baik. Dia tidak menempatkan Yesus sebagai otoritas tertinggi dari segala otoritas yang ada dalam dunia ini. Kalau manusia mengatakan begini, mereka lebih mudah percaya. Tapi kalau firman Allah mengatakan begini, mereka susah untuk percaya. Jadi inilah yang membuat Yesus heran dan kagum kepada iman perwira ini. Nah, kenapa perwira ini bisa menghidupi suatu iman yang benar? Suatu perbuatan yang benar yang masuk golongan iman yang Yesus katakan. Karena perwira ini menghidupi perbuatan-perbuatan benar. Oleh sebab itu Abraham dibenarkan juga karena percayanya. Ketika Tuhan panggil dia keluar, dia tidak komplain, dia tidak bertanya, dia tidak ragu dan sebagainya. Dia langsung taat. Nah, dari tindakan-tindakan kebenaran inilah Tuhan hargai sebagai iman. Dan Tuhan mengatakan dia dibenarkan karena iman. Jadi lepas daripada orang mau bagaimana hidupnya, tapi setiap imannya, rasa percayanya, kemampuan percayanya itu sangat dihargai oleh Tuhan. Nah, kepercayaan itulah yang menjadikan dia melihat kebesaran Tuhan benar-benar nyata dalam hidupnya. Nah, dikatakan ada banyak anak-anak kerajaan dibuang dalam kegelapan, artinya masuk dalam neraka. Karena mereka mengabaikan yang namanya iman dan mereka tidak memelihara iman. Hari Minggu saya katakan adalah salah satu supaya kita memperoleh sumpah berkat yang diucapkan untuk Abraham, Ishak dan Yakub mengalir kepada kita di dalam Yesus. Itu ketika mereka memelihara iman. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan, mereka sudah lahir baru, tapi mereka tidak mau menghidupi kebenaran.
Mereka menganggap enteng bahwa kebenaran itu adalah ya sudah biasa mati masuk surga. Padahal kebenaran itu adalah bukan cuma di gereja, bukan cuma kita sendiri, tetapi dimanapun kita berada, aturan-aturan kebenaran kita harus hidupi. Karena itu membuktikan bahwa kita adalah orang beriman. Satu contoh, kita tunduk kepada peraturan pemerintah yang larang kita bergaul dulu, berkumpul-kumpul banyak-banyak. Yang suruh kita pakai masker, yang suruh kita jaga kesehatan dan bersih, dan sebagainya. Nah, Tuhan mau kita juga menghidupi kebenaran, itu buah daripada iman kita. Jadi kalau kita tidak mengikuti, kita menjadi orang yang tidak tertib. Atau tidak menjadi orang yang liar. Karena tidak ada pemimpin. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengikuti karena pemerintah Tuhan tetapkan di atas kita sebagai otoritas. Makanya Yesus menghargai otoritas yang ada dalam sama Pilatus. Waktu Pilatus mengeluarkan suatu keputusan, Yesus terima. Karena otoritas yang ada sama Pilatus dari atas. Kenapa? Karena ada dalam dunia ini. Ada dalam satu otoritas, ada dalam dunia ini. Nah, inilah yang dihidupi oleh perwira ini. Bagaimana dia mempercayai otoritasnya dan dia menempatkan Yesus di atas segala otoritas yang ada di dunia ini. Nah, anak-anak kerajaan dibuang ke dalam neraka karena mereka tidak memelihara iman. Firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi walaupun mereka sudah lahir baru dan masuk golongan anak kerajaan, makanya Yesus bilang dia punya iman saya kagum sekali, tapi anak kerajaan akan banyak masuk dalam neraka. Bukan Tuhan buang karena mereka tidak memiliki target iman seperti yang surga minta, bukan. Tetapi karena imannya dia mencelakakan dia sendiri. Satu contoh, kalau dia tidak bertumbuh dalam firman dan dia tidak menjadikan firman itu menjadi suatu bahasa yang menguasai pikirannya, itu akan membuat dia hidup dalam iman negatif. Sehingga setiap hari dia berkata negatif, setiap hari dia mengeluh, setiap hari dia tidak bisa bersyukur. Ini anak-anak kerajaan loh. Seakan-akan sia-sia firman yang mereka dengar. Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Karena mereka sebagai anak-anak kerajaan, mereka tidak menghidupi firman. Padahal iman timbul dari pendengaran firman, Roma 10 ayat 17. Walaupun mereka mendengarkan firman, tapi firman itu seperti jatuh di semak duri, jatuh di batu-batu, jatuh di pinggir jalan, datang burung makan. Tidak jatuh di tanah hati yang baik. Karena hatinya tidak dia benahi. Supaya hatinya ini menjadi suatu tanah yang subur. Pada waktu masuk firman, maka firman akan menghasilkan buah yang lebat. Nah, inilah banyak anak-anak kerajaan yang bisa gagal dalam imannya. Karena dia tidak menjadikan firman Tuhan menjadi suatu sumber untuk mempelajari otoritas-otoritas kemahakuasaan Tuhan di dalam. Artinya di dalam firman ini ada perkataan-perkataan Tuhan yang mengandung kuasa. Satu contoh, jangan takut, percaya saja. Itu yang Yesus katakan kepada Yairus. Yairus percaya, nah kita juga harus lebih percaya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ada banyak bahasa-bahasa, kata-kata firman yang harus kita percaya karena itu perkataan Tuhan yang berotoritas di atas segala berotoritas. Oleh sebab itu kita harus terus melakukan suatu perbuatan bahwa kita mempercayai Tuhan. Jadi kalau saudara jaga kesehatan, karena engkau mempercayai, engkau melakukan apa yang benar engkau lakukan. Tuhan tidak akan mendukung orang melakukan sembrono. Karena segala sesuatu orang melakukan dengan benar dan pengetahuan, itu bukti bahwa dia beriman. Amin. Jadi jangan sampai menjadi anak-anak Tuhan yang dibuang ke neraka. Bukan karena Tuhan yang buang. Karena imannya sendiri yang membuat dia tidak mempercayai Tuhan. Sehingga bukan mujizat yang dilihat tapi malah petaka. Satu contoh. Dia sakit. Ai dokter bilang sudah tidak mati mini. Ai dokter anu bilang sudah tidak bisa mi. Ai hidupku sudah begini tidak bisa mi. Orang saja anu. Jadi jadilah seperti itu. Terus kalau dia jadi seperti itu dia tidak benar di mata Tuhan. Karena Tuhan membenarkan orang karena percayanya.
Nah kalau setiap hari dia begitu, bagaimana Tuhan mau benarkan dia? Sekalipun dia anak kerajaan, sekalipun dia sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi dia bikin dirinya tidak benar. Kenapa? Karena dia sendiri punya perbuatan-perbuatan mengekspresikan bahwa dia tidak percaya Tuhan, alias suka menghina kemampuan Tuhan. Ya mungkin seperti itu. Nah poin yang ketiga, iman karena pekerjaan kuasa yang bekerja menciptakan iman atau percaya. Ya, firman Tuhan bilang begini di Yohanes 7 ayat 38. Kalau kamu mempercayai firman Tuhan, ya kita baca. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ayat 39. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Artinya begini, ini jadi tahap pertama, kemampuan percaya ini umum. Tahap kedua, percaya yang diekspresikan dari perbuatan atau perbuatan karena percaya, itu kedua. Ini bisa umum, tapi poin yang ketiga ini khusus. Adalah orang yang benar-benar bertumbuh dalam percaya. Saya katakan bertumbuh dalam percaya. Makanya saya katakan kuasa percaya. Poin yang ketiga ini kuasa percaya. Nah kuasa percaya ini sejauh mana dia mempercayai firman Tuhan. Setiap kali dia mempercayai firman Tuhan, maka dia selalu mendapatkan, dia diberikan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus ini membuat rasa percaya dalam hatinya itu seperti mata air. Sehingga dia melimpah percaya kepada Tuhan. Dan saking melimpah percaya kepada Tuhan, dia cuman tidak bisa, dia bukan cuman meyakinkan dirinya dengan rasa percaya, tapi dia meyakinkan orang lain juga dengan rasa percayanya. Inilah katakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kenapa? Karena dia punya percaya sudah mengandung kuasa. Ada peran Roh Kudus di dalam pertumbuhan imannya. Jadi sangat dibutuhkan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman yang akan membuat setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengar itu menjadi rema, itu menjadi wahyu, itu menjadi ilham, dan itu menjadi iman yang berakar, berdasar, kokoh dan kuat di dalam diri kita. Sehingga iman kita terbangun menjadi orang percaya yang kuat. Terbangun menjadi orang percaya yang terus mengalami pertumbuhan rohani. Terbangun menjadi orang percaya yang terlatih sekalipun lewat proses. Kenapa? Karena iman mereka adalah iman yang dihasilkan oleh kepercayaannya kepada firman. Dan Roh Kudus ada di sana bekerja menjadikan iman itu mengandung kuasa atau yang saya sebut hari Minggu roh iman. Mereka punya roh iman. Iman yang benar-benar sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya Tuhan Yesus katakan kamu akan melakukan perkara yang lebih besar daripada yang saya lakukan. Kenapa? Karena roh Tuhan itu ada sama kita. Makanya di Galatia pasal yang ke-3 ayat 9 bilang begini. Galatia pasal yang ke-3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Kalau kita baca sepanjang Galatia pasal 3 ini, di ayat yang ketiga Paulus sedang marah kepada orang Galatia karena dia bodoh. Kenapa kamu mengawali? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Artinya pada waktu lahir baru orang Galatia ini menyala-nyala. Semangat menginjil, semangat cari jiwa, semangat memberitakan firman, semangat ke gereja, semangat berdoa, semangat dalam mentaati firman Tuhan, semangat. Diawali bagus, oke. Tapi pada waktu dia mengakhirinya sudah pakai daging. Kalau dulu perkasa sudah mulai pakai daging.
khawatir, cemas, semua mulai kedagingan, takut, ribut, bertengkar dan sebagainya. Tidak bertumbuh dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan firman menjadi sumber anugerah di mana Roh Allah bisa membuat kepercayaannya itu berlimpah-limpah dan menjadi mata air dalam dirinya. Artinya orang ini tidak memperhatikan pertumbuhan imannya. Orang ini mengalami stagnasi dalam imannya. Orang ini sedang mengabaikan firman Allah untuk menjadi suatu sarana dia bertumbuh. Orang ini tidak lagi menghiraukan pekerjaan roh yang akan membuat setiap firman yang dia dengar akan membuat mata air dalam dirinya. Mungkin orang ini sedang mengabaikan firman Allah, meremehkan firman Allah tanpa sadar. Hatinya sudah mulai jauh dari Tuhan. Dia tidak mulai mengandalkan Tuhan lagi. Makanya roh yang seharusnya dia terima, yang harusnya dari diawali roh dan diakhiri juga dengan roh. Artinya dia hidup dipimpin oleh roh dan terakhir juga tetap dia hidup dipimpin oleh roh. Apapun bentuknya. Dalam pertumbuhan ada proses kah, ada apakah, ada khawatir kah, ada cemas kah dalam pertumbuhannya. Tapi karena ada pekerjaan roh yang membuat dia melampaui kemanusiawinya, ketidakpercayaannya. Ada suatu kekuatan di dalam jiwanya untuk mengalahkan ketidakpercayaan yang ada dalam dirinya. Memang dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Tetapi kalau kita mulai rajin membaca firman, kita mulai meminta Roh Kudus tolong kita dalam setiap firman, maka Roh Kudus akan membuka firman. Tuhan akan membuka pikiran kita, kita ngerti. Nah di sana firman itu mungkin secuil dikatakan biar kamu miliki iman biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung. Artinya iman sekecil biji sesawi saja, kamu bisa menyelesaikan masalah besar sekalipun. Kamu tidak akan dikalahkan masalah. Kamu bisa selesaikan masalah dan Tuhan bangga kepadamu. Sehingga walaupun penderitaan, walaupun proses, walaupun apa, engkau terus bertumbuh dalam iman. Engkau terus mencari Tuhan. Engkau terus menjadikan firman Tuhan menjadi makanan yang utama. Engkau menjadikan Roh Kudus menjadikan suatu kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau hormati dan engkau hargai. Roh Kudus dan firman memiliki otoritas di atas segala otoritas. Dan engkau menempatkan otoritas Tuhan yang engkau percayai lebih daripada apa yang dipercaya orang dalam dunia ini. Itu yang dimaksud percaya hasil pekerjaan kuasa. Jadi hal yang pertama adalah kita harus menjadi orang percaya bukan umum. Dan kedua, kita terus menjadi orang percaya yang memang mengalami kelahiran baru. Kita masuk dalam golongan orang yang dibenarkan. Tetapi yang ketiga, ada kuasa percaya ya, yang dikerjakan oleh firman dan roh dalam diri kita. Kita melihat orang-orang yang poin pertama, seperti saya katakan tadi, Yairus, perempuan Kanaan, dan perwira di Kapernaum. Kita tidak tahu setelah mereka melihat mujizat, apakah mereka melanjutkan menjadi orang yang percaya. Itu. Jadi yang Tuhan katakan sama perempuan Kanaan, rema-rema itu cuma dimakan anjing. Tapi roti itu menjadi anak. Jadi jangan cukup cuma rema-rema, cuma dapat mujizat-mujizat. Harus mujizat sampai masuk sorga. Keselamatan sampai masuk sorga. Itu roti hidup itu Tuhan Yesus. Itu mujizat yang lebih besar. Lebih daripada mujizat sembuh dari sakit. Lebih daripada mujizat miskin jadi kaya. Lebih daripada mujizat bodoh jadi pintar. Lebih daripada itu. Jadi yang Tuhan mau kita terus bertumbuh di dalam percaya kita, bertumbuh di dalam membangun iman kita, dan kita menjadikan firman Allah ini menjadi suatu perkataan yang harus kita percayai di atas segala perkataan dalam dunia ini. Makanya segala sesuatu, kalau ada bilang begini, ada bilang begini, hubungkan dengan firman. Kalau bukan berdasarkan firman, saudara sudah takut, khawatir dan cemas, hati-hati, hati-hati. Saya katakan di sini Yesus sampai mengeluh sama murid-muridnya. Di ayat yang ke-11, aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham. Dia katakan ada banyak orang dari luar yang tidak tahu apa-apa, yang buta. Tapi setelah dia mengenal Tuhan seperti perwira ini, justru dia bisa ada di sorga bersama Abraham, Ishak dan Yakub.
Tetapi di sini katakan, tetapi anak-anak, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap di sana. Kenapa anak kerajaan harus masuk dalam neraka? Sudah lahir baru, sudah bertobat, namanya sudah didaftar di kitab kehidupan. Tapi kok dibuang ke neraka? Karena mereka meremehkan yang namanya pertumbuhan rohani. Mereka meremehkan yang namanya pertumbuhan iman. Ada tantangan, ada masalah, ketakutan, khawatir, bingung. Maunya jangan ada tantangan masalah. Padahal tantangan dan masalah ini melatih imanmu di sana. Memperkuat imanmu, mengokohkan imanmu. Membuktikan bahwa Tuhanmu tuh hebat. Kalau tidak ada masalah, bagaimana kau lihat Tuhan di sana? Kalau tidak ada masalah, bagaimana kau kenal siapa Tuhanmu? Tuhanmu itu sanggup meredahkan segala-galanya. Tuhanmu itu sangat luar biasa. Perkataannya itu punya pengaruh besar. Dia penguasa alam jagat raya. Besar kekuasaannya. Yang tidak mungkin bagi kita yang tidak masuk akal, dia sanggup. Nah, oleh sebab itu bertumbuhlah, latihlah percaya yang bersumber dari firman. Makanya banyak baca firman. Banyak dengarkan. Saya mau katakan dalam suasana seperti ini, KKR doa, dengarkan firman. Hari Minggu dengarkan firman. Doa pribadi baca firman. Tidak bisa kita tidak bertumbuh dalam iman. Jadi iman kita ini kalau terus mau bertumbuh, peran Roh Kudus sangat penting di sana. Jadi kita tidak hanya beriman yang pada umumnya, tapi pekerjaan Roh di sana. Saya mau minta sedikit di ayat yang di Galatia tadi ya. Ya, di ayat yang ke-9, saya minta di ayat yang ke-9, pasal yang ketiga saya ulangi. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Ini ada hubungannya dengan ayat 3. Ini ada hubungannya dengan ayat 3. Ayat 3 bilang begini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Artinya dari ayat 9 berasal dari ayat 3. Paulus sedang berbicara tentang pekerjaan roh, pekerjaan kuasa yang membuat iman mengalami pertumbuhan di dalam kekuatan Tuhan. Makanya Paulus katakan kepada jemaat Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi peran Roh Kudus untuk membantu kita dalam pertumbuhan iman kita yang bersumber dari firman. Jadi pergaulan dengan firman dan Roh Kudus dan terus menjadikan kita anak-anak Abraham. Makanya hari Minggu katakan, kalau kita mau memperoleh berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Kristus, itu menjadi bagian kita. Di Galatia pasal yang apa yang hari Minggu ya? Saya katakan di pasal 3 ayat yang ke-14. Ya. Kita mulai dari ayat 13 saja. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus sudah menebus kita. Tidak ada lagi kutuk bekerja. Jadi jangan takut. Yang bekerja dalam kita adalah berkat. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Nah, roh ini menjadi suatu jaminan. Jadi Roh Kudus ini harus menjadi kuasa yang terus bekerja. Yang terus bekerja menjadikan firman di dalam kita itu adalah firman ilham. Firman wahyu, firman rema. Firman yang membuat pikiran kita terbuka. Firman yang membuat kita tidak jadi bodoh terus, tapi jadi pintar. Firman yang membuat kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh mana kita mempercayai perkataan Tuhan, maka sejauh itu kita akan melihat firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu terjadi dalam diri kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sejauh mana kita percaya. Nah, makanya kalau kita melihat dari Galatia di sini, orang dibenarkan memperoleh berkatnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah orang yang dibenarkan karena iman hasil pekerjaan roh. Kenapa? Karena Paulus sedang menegur orang Galatia yang mengabaikan pekerjaan roh. Awalnya menyala-nyala, akhirnya suam-suam kuku. Awalnya bersemangat, rohnya manis.
Akhirnya rohnya sudah mulai daging, mulai bertengkar, mulai macam-macam protes, mulai aneh. Jadi kita harus tetap menjaga roh yang menyala-nyala, roh yang manis, supaya Tuhan bangga dengan kita. Dan Roh Kudus penuhi kita dengan roh sukacita, karena kita adalah orang menjadikan firman menjadi suatu perkataan yang berotoritas dari segala otoritas, sehingga apapun tantangan yang kita hadapi, kita selalu percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan Dia memegang tangan kanan kita, dan bersama dengan Tuhan kita dapat melewati segala-galanya. Kita ada di atas masalah dan kita lebih daripada pemenang. Itulah berkat dan janji, dan nikmatilah janji itu. Karena firman Tuhan di ayat yang ke-9, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Bukan cuman kita melihat mujizat di dunia, tapi kita akan duduk bersama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Sehidangan dalam meja makan Abraham, Ishak dan Yakub. Ada amin? Peliharalah iman. Kalau kita punya poin yang pertama, kemampuan percaya, kita harus punya lagi poin yang kedua, percaya yang dihasilkan dari perbuatan. Ada perbuatan-perbuatan karena kita percaya. Dan poin yang ketiga, ada kuasa yang membuat kita punya percaya berkualitas. Ada roh, yaitu kuasa Allah yang menjadikan kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya semakin hari adalah percaya yang tidak sekedar percaya, adalah percaya yang tidak sekedar dihasilkan karena perbuatan, tetapi adalah percaya yang mengandung kuasa. Dan di sanalah kita akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Rona yosanda, rona yosanda, rona yosande, rokana yosikara mokana yorana yosakara kuria. Berikan kami kepercayaan hasil pekerjaan Roh Kudus melalui firman-Mu yang terus hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati dan kami siap masuk dalam pelayanan ini. Jamah umat-Mu di rumah mereka masing-masing, jamah mereka yang menyaksikan video KKR Doa ini. Jamah mereka Tuhan, biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di tempat di mana masing-masing menyaksikan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari angkat roti yang ada di tangan kita masing-masing. Semuanya angkat roti yang ada di tangan masing-masing. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di tangan kami dan di tangan umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, di hadapan-Mu kami mengangkat roti ini. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serta berdoa, mari Tuhan suci kuduskan dan berkati serta bubui kuasa-Mu atas roti yang ada di tangan kami masing-masing, yang ada di tangan jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, dan siapapun dimanapun mereka berada. Tuhan suci kuduskan dan berkati serta bubui kuasa-Mu, sehingga roti yang ada di tangan kami bukan roti lagi, bukan menjadi roti biasa lagi, tapi ini adalah tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah bagi kami di atas kayu salib. Firman-Mu mengatakan Engkau sudah menjadi kutuk karena kutuk dosa yang Engkau sudah tanggung, yang Engkau sudah ambil di dalam kami, sehingga kami tidak memikul kutuk lagi. Di tubuh-Mu ini kutuk sudah dibayar dengan lunas, sehingga Tuhan lewat persekutuan dengan tubuh-Mu membuktikan bahwa kutuk tidak ada lagi pada kami. Kutuk sudah dibayar lunas oleh kematian-Mu di atas kayu salib. Oleh sebab itu firman-Mu mengatakan oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Layakkan setiap kami untuk menjadi satu dengan tubuh-Mu. Layakkan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang sedang memegang tubuh Kristus di tangan mereka masing-masing. Layakkan setiap kami untuk menjadi satu dengan tubuh Kristus. Dan di dalam nama Yesus kami sambut dan kami makan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Anayo moko nayo sanda kona yo reka moka nayo sande. Sondo yara nakuni kamoka sakara kuria. Terima kasih buat tubuh-Mu yang Kau sudah berikan bagi kami.
Terima kasih untuk semuanya. Umat Tuhan, mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita masing-masing. Bapa, di tangan kami ada anggur yang atasnya kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus dan berdoa. Mari Tuhan suci kuduskan dan berkati serta bubui kuasa-Mu atas anggur yang ada di tangan kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas anggur yang ada di tangan jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan suci kuduskan, berkati serta bubui kuasa-Mu. Sehingga ini bukan menjadi anggur biasa lagi. Tapi ini adalah darah anak domba Allah yang sudah tertumpah di Kalvari. Yang sudah membayar semuanya. Yang sudah mengambil kutuk dan menggantikan berkat. Yang sudah mengambil kematian menggantikan kehidupan. Suci kuduskan setiap kami, layakkan kami untuk menjadi satu dengan darah-Mu. Layakkan umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan darah-Mu. Sehingga lewat persekutuan dengan darah-Mu, semua yang fana dalam diri kami mati kuasanya. Ketidakpercayaan, ketidakbenaran yang tanpa sadar kami hidupi. Tuhan, oleh darah anak domba Allah yang sudah tertumpah di Kalvari, kami sudah ditebus, kami sudah dibebaskan, dan kami sudah dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Biarlah Tuhan lewat persekutuan oleh darah-Mu, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dibenarkan. Layakkan setiap kami untuk menjadi satu dengan darah-Mu, sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Yang sakit secara jasmani disembuhkan, yang sakit apapun bentuknya dipulihkan. Jiwa kami semua yang fana dalam diri kami mati kuasanya. Kuasa khawatir, cemas, takut, bimbang, dan ketidakpercayaan itu mati kuasanya. Sebab dalam darah-Mu Tuhan, kutuk sudah dibayar lunas, kutuk sudah Engkau tanggung, dan Engkau selesaikan, dan Engkau gantikan dengan kehidupan dan berkat. Biarlah berpersekutuan dengan darah-Mu, kami bersekutu dengan kehidupan Kristus di dunia sampai masuk surga. Di dalam nama Yesus, kami sambut darah Kristus dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari minum darah Kristus dalam nama Yesus. Hiano ya sanda rona ya sande. Rokana yosi karana ya sande. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat berkat-Mu dalam KKR doa ini. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kami. Roh Kudus memenuhi umat-Mu dimanapun mereka berada. Kekuatan kuasa untuk mempercayai Tuhan dan firman-Nya adalah kekuatan yang bersumber dari sorga menjadi bagian kami. Lawat kami, lawat umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah rasa percaya itu bangkit. Roh yang menyala-nyala gairah dan spirit ilahi dalam mengasihi Tuhan, dalam setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, itu meluap-luap di dalam diri kami karena pekerjaan Roh-Mu. Sekalipun kami tidak beribadah seperti biasanya, tapi Roh Kudus membuat kami dipenuhi dengan gairah dan spirit ilahi, sehingga cinta mula-mula dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang. Gairah ilahi, kecintaan Tuhan di atas segala-galanya, ketaatan, kesetiaan, dan hubungan yang baik yang terus terbangun menjadi bagian kami. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, bahkan mereka yang menyaksikan. Bapa, kami juga mau berdoa secara khusus untuk kota dan bangsa kami. Mari Tuhan memberkati pemerintah kami, memberkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil dan seluruh jajarannya, memberkati Bapak Wali Kota, Gubernur, semua pemerintah-pemerintah yang ada di kota dan bangsa kami. Mari Tuhan memberkati. Tuhan juga membuat virus maut yang ada di kota dan bangsa di dunia ini mati dengan kuasa-Mu Tuhan. Hamba berdoa biarlah kuasa di dalam nama Yesus dicurahkan dari sorga. Kuasa di dalam nama Yesus dicurahkan dari sorga. Oh, kami minta kuasa di dalam nama Yesus dicurahkan dari sorga untuk membuat kuasa virus corona maut ini mati kuasanya. Bahkan kau hamba berdoa, biarlah oleh kuasa bilur-bilur Yesus mereka yang sakit siapapun mereka Tuhan. Mereka mengenal Engkau atau tidak. Hamba berdoa sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan mereka oleh kuasa bilur-bilur Yesus yang sudah tertumpah di Kalvari 2000 lebih tahun yang lalu. Sehingga mereka percaya atau tidak Tuhan, kesembuhan di dalam nama Yesus kiranya menjadi bagian. Hamba minta kasih karunia-Mu Bapa dalam nama Yesus. Biarlah jumlah kematian semakin tidak ada disebabkan karena corona, melainkan
dan jumlah kesembuhan terus bertambah dan yang sehat tidak terinfeksi lagi. Hamba juga berdoa Tuhan untuk solusi dari obat dan vaksin daripada Corona ini. Mari Tuhan Engkau munculkan di bangsa kami. Bahkan virus penyakit apapun di bangsa kami Tuhan buat mati kuasanya. Berkati kota dan bangsa kami, pulihkan semuanya Tuhan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berkati ekonomi bangsa kami sehingga semuanya boleh kembali dengan baik dan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Jokowi, berikan mereka hikmat. Berkati petinggi-petinggi yang ada di kota dan bangsa kami. Berkati juga umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Peliharakan mereka dan keluarga-keluarga mereka, keluarga kami peliharakan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu, lawatan dan jamahan-Mu membuat umat-Mu di rumah masing-masing terus mengalami kepenuhan Allah, kepenuhan kepercayaan kepada Tuhan, kepada setiap perkataan Tuhan adalah perkataan otoritas di atas segala otoritas. Sehingga dalam kondisi apapun kami minta Bapa Roh Kudus memberikan kepada semua umat-Mu, kepada kami semua kekuatan untuk mempercayai Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan seperti hujan dan salju tidak akan kembali, justru melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Oh, buat setiap kami memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempercayai dari perbuatan dan juga perbuatan-perbuatan kebenaran dari iman kepercaya kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Engkau memberkati mereka yang sudah melayani baik sebagai WL, sebagai pemain musik, kameramen dan juga sound. Engkau berkati kami semua dan umat-Mu di rumah masing-masing. Peliharakan mereka Tuhan, peliharakan dan berkati, lindungi kesatuan hati, roh dan iman. Terus Tuhan kerjakan oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus dan firman-Mu. Pulihkan Tuhan, kami boleh kembali beribadah dengan bebas seperti dulu lagi, bahkan lebih lagi, karena Engkau memulihkan dan memberkati dan membuat kami bersuka cita dan berbangga karena Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang empunya firman ya dan amin. Di dalam nama Yesus berkat-Mu turun, hamba akan melepaskan berkat-Mu. Ya kona-kona-kano ya rokana-konea sekeremene-kana ya sande. Biarlah sorga terbuka, tingkap-tingkap langit terbukalah. Oh, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Oh, baik itu berkat iman, berkat apa saja Tuhan, berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya dilepaskan dari sorga. Oh, dari tahta Allah, anugerah-Mu mengalir memenuhi setiap umat-Mu, sehingga umat-Mu diberkati dalam segala hal. Kami diberkati sampai masuk sorga, diberkati di dunia, diberkati. Kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan menjadikan umat-Mu lebih daripada pemenang. Terus penuh dengan roh, penuh dengan gairah, penuh dengan cinta mula-mula, penuh dengan spirit ilahi, penuh dengan rasa percaya. Sebab Tuhan penguasa di atas segalanya. Firman-Mu Tuhan adalah perkataan yang berotoritas sangat tinggi. Besar kekuasaan-Mu mengatasi segala-galanya. Dan kami percaya kami diberkati lebih daripada yang kami pikirkan dan kami doakan. Sebab Roh-Mu dan kuasa-Mu ada di dalam kami dan ada di dalam umat-Mu. Di dalam nama Yesus, biarlah berkat dalam nama Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang diucapkan Tuhan dengan sumpah, oh di dalam nama Yesus sampai kepada kami dan generasi kami, kota dan bangsa kami diberkati dan banyak kelahiran baru, banyak keselamatan, semangat gairah untuk memberitakan firman dan melakukan firman. Biarlah itu adalah buah iman yang terus nampak dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, inilah menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.